Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu tema dari manajemen keuangan, yaitu analisa laporan keuangan yang nanti akan dilanjutkan pada video materi selanjutnya dengan praktek bagaimana melakukan praktek analisa laporan keuangan pada laporan keuangan dengan menggunakan teknik-teknik yang secara konsep dan teori akan saya bahas pada bagian kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe, bisa Anda klik tombol subscribe dan like, serta silahkan masukkan komentar. Bagi mahasiswa saya bisa masukkan nama, NIM, dan kelasnya. Dan bagi yang lain silahkan melihat video-video saya yang lain untuk yang manajemen keuangan maupun tema-tema bisnis, keilmuan, dan tambahan-tambahan informasi lainnya. Laporan keuangan atau disebut dalam bahasa Inggris sebagai financial statement itu adalah laporan mengenai kondisi keuangan perusahaan di masa yang lalu, biasanya dalam rentang waktu tertentu, umumnya dan biasanya adalah 1 tahun. Namun dalam beberapa hal juga bisa laporan itu sifatnya bulanan atau triwulan atau semesteran. Kalau triwulan berarti 3 bulan sekali. Perusahaan-perusahaan publik biasanya tiap 3 bulan harus melaporkan laporan keuangannya, yaitu di bulan Maret, kemudian Juni, di akhir bulan Juni. Biasanya nanti publikasinya beberapa bulan setelah itu gitu ya, 1 atau beberapa bulan setelah itu. Kemudian Maret, Juni, September, dan terakhir Desember. Nanti yang Desember itu ada yang laporannya umum, dan yang secara umum nanti adalah laporan yang sudah diaudit. Itu biasanya terbitnya beberapa bulan kemudian, agak lama karena memang proses audit oleh kantor akuntan publik itu memerlukan proses waktu tertentu. Nah, laporan keuangan secara umum itu terdiri intinya ini terdiri atas 4, tapi nanti biasanya ada 1 tambahan lagi ya, ada catatan atas laporan keuangan. Tetapi yang intinya di tabel-tabelnya itu adalah yang pertama adalah neraca. Ini bahasa lama neraca, bahasa umumnya barunya adalah laporan posisi keuangan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan balance sheet. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, yang bahasa Inggrisnya adalah income statement. Kemudian laporan perubahan modal, statement of shareholder equity, dan laporan arus kas, statement of cash flow. Sebagaimana yang saya sampaikan, masih ada satu bagian yang cukup panjang biasanya, itu adalah catatan atas laporan keuangan. Itu sebagai penjelasan dari isi dari catatan, isi dari neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Saya cantumkan juga bahasa Inggrisnya di sebelah kanan itu, maunya laporan posisi keuangan atau neraca itu adalah balance sheet, laporan keuangan adalah financial statement. Itu adalah untuk mempermudah Anda ketika kemudian nanti mencari atau membaca laporan keuangan, karena di laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia umumnya itu menyajikannya dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kenapa? Karena yang bahasa Inggris biasanya untuk investor asing, sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk investor domestik. Laporan keuangan ini menjelaskan tentang kondisi keuangan perusahaan, umpamanya nanti neraca atau laporan posisi keuangan itu memperlihatkan aset, berapa total aset perusahaan pada tanggal tersebut, umpamanya 31 Desember tahun 2019. Maka itu di situ memperlihatkan berapa asetnya pada 31 Desember 2019. Dengan berjalannya waktu otomatis berubah asetnya, dan aset ini diimbangi, aset adalah total kekayaan atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk melihat sumbernya, nanti kita bisa melihat pada kolom bagian liabilitas dan ekuitas. Nah, jumlah antara aset dengan liabilitas ekuitas ini seharusnya seimbang, maka disebut dengan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Biasanya dirumuskannya seperti itu. Nah, liabilitas itu menunjukkan sumber permodalan yang berasal dari kewajiban eksternal perusahaan kepada pihak lain. Sedangkan ekuitas itu adalah
kekayaan bersih perusahaan, yaitu aset dikurangi dengan liabilitas atau kadang disebut dengan hutang, kadang disebut dengan kewajiban. Nah, ini menunjukkan posisi informasi pada tanggal tersebut. Ya, kemudian informasi kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi sesuai dengan bahasanya di sini disebut dengan bahasa Inggrisnya adalah income statement, itu memperlihatkan posisi memperlihatkan kondisi kondisi laba atau ruginya perusahaan. Dan di situ intinya adalah ada 3 komponen utama, yaitu pendapatan dikurangi beban, sehingga sisanya kalau pendapatan dikurangi beban itu pendapatannya lebih besar, maka itu akan laba. Sedangkan kalau bebannya atau biayanya lebih besar daripada pendapatan, itu akan rugi. Bahasanya nanti bisa macam-macam, pendapatan itu nanti diganti menjadi penjualan atau jasa perusahaan barangkali atau yang lain, nanti bisa macam-macam. Kemudian laporan perubahan modal ini menjelaskan perubahan equity-nya, ya, statements of shareholders equity-nya, di mana statement of shareholders equity ini memperlihatkan ekuitas perusahaan pada awal tahun atau akhir tahun periode sebelumnya, nanti dikurangi dengan modal yang masuk, laba yang rugi dikurangi dengan laba rugi yang dibagikan kepada kepentingan, dan nanti laporan ekuitas akhir. Yang laporan ekuitas akhir ini nanti masuk di laporan posisi keuangan, sehingga proses perubahan dari tahun sebelumnya ke tahun tersebut itu bisa dilihat di laporan perubahan modal atau statements of shareholders equity. Dan yang terakhir adalah ini bagian utama, ya, terakhir di sini maksudnya adalah bagian utama, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas itu terdiri atas 3 komponen, yaitu ini kalau ingin ngomong arus kas ini nanti memperlihatkan posisi kas di awal tahun, kemudian berubah menjadi akhir tahun, itu kenapa, karena proses apa gitu ya. Nanti ada 3 komponen di situ. Arus kas dari aktivitas operasi itu biasanya agak mirip-mirip dengan laporan laba rugi, tetapi bedanya kalau ini yang berbasisnya laporan di arus kas operasional ini berbasis cash atau cash basis kalau di akuntansi. Kalau sedangkan laporan laba rugi dicatatkan dalam metode accrual basis, ya. Nah, selain laporan arus kas dari aktivitas operasional, nanti juga dari aktivitas investasi. Investasi ini pengeluaran untuk investasi atau arus kas masuk karena divestasi. Divestasi berarti menjual investasinya. Kalau negatif berarti dia keluar uangnya, artinya dia investasi. Kalau positif itu berarti dia divestasi atau menjual investasinya. Karena ini pedomannya adalah arus kas masuk dan keluar, ya, namanya laporan arus kas. Dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau financing ini kalau dia dapat pendanaan, umpamanya dapat utang, kemudian dapat modal baru dari penanam saham, itu masuknya arus kas pendanaan. Sedangkan kalau dia bayar utangnya, itu akan mengurangi arus kas atau nilainya negatif di arus kas pendanaan. Nah, 3 komponen inilah yang merubah posisi kas perusahaan dari awal tahun ke akhir tahun. Satu lagi catatan laporan keuangan, nanti Anda bisa lihat di bagian, Anda perlu download, ya, untuk tahu perusahaan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Pilih saja satu umpamanya untuk kemudian melihat bagaimana bentuk dari laporan keuangan ini. Insya Allah kalau memungkinkan nanti saya juga akan buat di videonya untuk hal tersebut. Kenapa perlu bikin analisa laporan keuangan? Nah, yang pertama, ini perlu adanya pemahaman bagaimana kinerja perusahaan dan masalah apa yang dihadapi. Jadi laporan keuangan ini kalau untuk seorang analis perusahaan, manajer, akuntan, ini adalah semacam kalau di kesehatan, kalau dokter itu keluar cek labnya gitu. Nah, ini cek lab kondisi perusahaan masa lalu, di masa sebelumnya atau masa pada tahun itu bisa dilihat informasinya pada laporan keuangan. Nah, itu
Disitulah kita bisa mengukur kinerja perusahaan pada periode atau masa tersebut dan masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah perlu adanya pemanfaatan kekuatan-kekuatan perusahaan dan memperbaiki berbagai kelemahan perusahaan. Ini menjadi informasi apa saja nih bagusnya perusahaan ini, dan kemudian apa saja kelemahannya. Dari situ kita akan mengenali perusahaan itu sehingga bisa diambil langkah-langkah sebagai seorang manajer keuangan, apa kekuatan yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dieksplorasi, dan apa kelemahan-kelemahan yang harus diatasi oleh manajer keuangan dan direktur utama, CEO, dan manajer yang lain. Kemudian untuk ini laporan keuangan ini adalah merupakan analisa laporan keuangan ini digunakan untuk merupakan cara untuk mengevaluasi perusahaan dengan melihat kinerjanya di masa lalu, dan kondisi keuangan perusahaan pada masa lalu ini dilihat pada laporan keuangan. Tetapi yang perlu diperhatikan, manajemen keuangan adalah mengatur saat ini untuk masa yang akan datang. Nah, ini buat apa? Laporan keuangan ini buat catatan masa lalu untuk kita tahu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dari kekuatan-kekuatannya maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan. Nah, secara umum analis laporan keuangan ini merupakan membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Contohnya perusahaan tambang dibandingkan dengan tambang, perusahaan barang-barang konsumsi, consumer goods, itu juga dibandingkan dengan perusahaan consumer goods. Perusahaan konstruksi, adikarya umpamanya juga dibandingkannya dengan perusahaan yang sejenis, yaitu umpamanya Waskita Karya, PT PP, dan yang lain. Unilever umpamanya dibandingkannya dengan Kino. Kenapa membandingkan perusahaan sejenis? Ya ini logikanya kayak mahasiswa saja. Kalau membandingkan mahasiswa manajemen atau akuntansi ya sama mahasiswa manajemen atau akuntansi, atau setidaknya sama-sama di mahasiswa ekonomi. Jangan membandingkan dengan mahasiswa teknik, mahasiswa farmasi atau yang lain, karena kondisi dan situasinya berbeda. Meskipun nanti bisa juga mereka dibandingkan, tetapi nggak bahasanya apple to apple lah, bandingkan apel ya sama apel gitu, jangan bandingkan apel sama durian, ya nggak nyambung, rasanya beda gitu kan. Yang kedua adalah evaluasi kecenderungan perkembangan atau tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi karena ini periode dan masa waktunya tertentu, umpamanya setahun umpamanya ya, tahun 2019 apakah lebih baik dari tahun sebelumnya 2018 umpamanya, maka ini bisa dibandingkan bagaimana 2000 tahun tersebut dengan tahun sebelumnya. Karena itu di laporan keuangan yang terstandar biasanya tidak hanya 1 tahun, ya, umumnya adalah dengan 2 tahun, bahkan kalau ada kondisi tertentu kadang-kadang bisa ditampilkan 3 tahun, bahkan untuk ringkasannya nanti bisa 3, 4 atau bahkan 5 tahun. Tetapi untuk apa ini dilakukan? Ini untuk memperlihatkan trennya, kondisi kinerjanya dari waktu ke waktu bagaimana. Dan yang ketiga, analisa laporan keuangan adalah cara untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan kebijakan-kebijakan yang digunakan. Maka ini secara internal gimana nih, ada kebijakan apa. Nah, taunya ada kebijakan apa itu biasanya kalau dari laporan keuangan, perubahan angka-angka yang cukup besar dan drastis itu umumnya terjadi karena perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Atau kita juga bisa melihat ada kebijakan apa yang diambil di perusahaan tersebut pada tahun tersebut, itu biasanya nanti dampaknya seperti apa itu bisa dilihat pada laporan keuangan periode selanjutnya. Nah, maka 3 cara ini untuk menganalisis laporan keuangan itu membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan yang lain pada industri yang sama, kemudian trennya seperti apa, dan dampak kebijakannya bagaimana. Bagaimana metode yang dilakukan? Nanti kita akan berfokus untuk sesi ini adalah pada analisa rasio atau rasio analisis. Rasio analisis adalah, ini gampangannya adalah rasio membandingkan akun tertentu dengan yang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas ini secara lebih detail untuk analisa rasio. Kemudian untuk analisa tren atau tren analisis ini untuk membandingkan perubahan kinerja perusahaan atau kondisi perusahaan dari waktu ke waktu ya, umpamanya 2018 ke 2019 bagaimana ini perkembangannya, itu disebut dengan trend analisis. Atau kalau 5 tahun umpamanya 2015 dibandingkan dengan 16, 17, 18 dan 19. Nah, itu analisa trend analisis selama 5 tahun. Untuk apa? Untuk melihat perkembangannya. Ini analisa trend itu adalah analisa perkembangan.
Kalau analisa rasio adalah analisa perbandingan tapi dalam akun-akun atau bagian-bagian yang ada di laporan keuangan itu ya. Nanti kita lihat apalah saja rasio-rasio, analisa rasio itu. Dan kemudian analisa perbandingan ini dilakukan tadi kaitannya dengan analisa laporan keuangan yang pertama yang membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Ya, umumnya analisa perbandingan dengan perusahaan yang lain yang sejenis, atau analisa perbandingan dengan industri secara umum rata-ratanya. Ya, industri adalah kumpulan perusahaan yang sejenis. Contohnya kalau Unilever itu masuknya pada perusahaan consumer goods atau perusahaan barang-barang konsumsi. Begitu juga dengan Indofood, itu subsektornya juga barang-barang konsumsi industri, tapi sektor subsektornya adalah nanti perusahaan makanan dan minuman. Perusahaan tadi saya sebutkan Adikarya, Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan perusahaan konstruksi yang lain itu masuk di sektornya adalah real estate dan konstruksi. Nanti subindustrinya subsektornya adalah konstruksi. Nah, maka kita harus tahu kelompoknya di mana untuk bisa membandingkan dengan sesuai. Kita masuk pada sesi ini utamanya adalah pada analisa rasio. Nanti analisa perbandingan dan analisa tren Anda bisa praktekkan, atau nanti kita akan juga bahas pada sesi-sesi selanjutnya. Kemudian analisa rasio adalah analisa yang menghitung dan menggunakan rasio-rasio berdasarkan rasio ini berarti perbandingan ya, berdasarkan data dari laporan keuangan. Biasanya data yang digunakan adalah neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ini dua laporan utama ini yang digunakan untuk analisa laporan keuangan ya. Jadi kan ada 4 atau 5 tadi. Neraca, laba rugi, laporan laba rugi, kemudian arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yaitu mudahnya adalah membandingkan pos atau akun yang satu dengan akun yang lain pada laporan keuangan. Kategori rasio untuk menilai kategori kinerja keuangan ini yang kita bahas adalah ada pada 4 ya, yang secara umum di hampir tiap perusahaan pasti ada. Tapi mungkin pada sektor tertentu mungkin penekanannya akan berbeda, tapi secara umum perusahaan itu ada kinerja keuangannya bisa dibagi menjadi 4. Kinerja yang pertama adalah kinerja likuiditas, yaitu likuiditas ini fokusnya adalah pada memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek. Artinya apakah perusahaan itu mampu membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek, nanti dilihat dari aset-aset yang liquid juga, aset-aset jangka pendeknya juga, dan pengelompokannya di situ. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Ini sering disebut dengan rasio aktivitas atau disebut juga dengan manajemen aset, yaitu apakah ini untuk menilai apakah aset yang ada pada perusahaan telah dimanfaatkan dengan optimal. Biasanya nanti fokusnya adalah pada perbandingan aset dengan perbandingan penjualan. Ya, mungkin aset-aset tertentu, aset tetapkah atau total aset dengan bagaimana penjualannya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok solvabilitas, yang disebut dengan solvabilitas, solvable. Solve itu adalah menyelesaikan masalah perusahaan itu umumnya adalah hutang ya, maka itu disebut dengan manajemen utang atau solvabilitas perusahaan. Maka ini fokusnya adalah pada penggunaan utang yang optimal dibandingkan dengan ekuitasnya atau dibandingkan dengan total asetnya. Artinya seberapa besar perusahaan ini punya utang dan seberapa besar kewajiban-kewajiban yang muncul dari utang itu bisa di-cover atau dibayar oleh perusahaan. Dan kategori kinerja keuangan yang paling utama itu adalah biasanya di profitabilitas. Tapi profitabilitas tidak cukup untuk menggambarkan kondisi perusahaan keuangannya sehat atau enggak. Tapi secara umum kalau orang ngomong kinerja keuangan perusahaan itu ukurannya biasanya profitabilitas. Tapi profitabilitas yaitu perusahaan itu tingkat keuntungannya berapa ya, tingkat keuntungan dibandingkan dengan apa, dibandingkan dengan posisi penjualan, posisi aset atau posisi equity-nya itu, atau ini melihat berapa tingkat keuntungan perusahaan ya. Tapi sekali lagi ini mungkin kinerja keuangan yang penting, sehingga kalau dalam penelitian sebenarnya kinerja keuangan diukurnya yang umum dan paling basic biasanya adalah
dari keuangannya, dari profitabilitasnya. Tetapi profitabilitas tidak cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan jika tidak melihat likuiditas, kemampuan bayar jangka pendek, aktivitasnya kemana-mana, dari aktivitas penjualan, produksi, yang lain-lain, dan bagaimana kondisi utangnya terlalu besar atau tidak, masih mampu membayar kewajiban secara umum atau tidak. Maka komponen-komponen ini adalah hal-hal yang penting yang perlu dilihat. Sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu rasio untuk menilai kinerja keuangan itu nanti rasio pasar. Rasio pasar ini nanti membandingkannya, melihatnya fokusnya dari harga saham perusahaan, nilai perusahaan, harga saham perusahaan. Tapi saya tidak akan bahas pada sesi kali ini karena itu nanti masuk pada sesi pembahasan tentang saham. Nanti saya akan masukkan beberapa rasio-rasio keuangan, market ratio untuk di sana. Yang pertama kita akan bahas rasio likuiditas. Saya kasih beberapa contoh ini rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick asset test ratio, KR, ya, current ratio CR, dan kemudian cash ratio. Ini sama-sama CR tapi nanti berbeda maknanya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau Anda lihat dari ketiga rasio ini, apa persamaannya di situ? Sama-sama penyebutnya adalah current liabilities atau kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Ya, bawahnya itu current liabilities atau kewajiban lancar, ya, liabilitas lancar. Liabilitas lancar itu apa? Liabilitas lancar kan kewajiban yang harus dibayar pada tahun tersebut. Biasanya kalau ini 2020 ya kewajiban yang harus jatuh tempo atau harus dibayar pada 2020 itu berapa, itu disebutkan kewajiban lancar. Nah, bisa bayar kalau dia pakai aset lancar. Nah, pakai aset lancar maka itu adalah current aset lancar. Nanti bisa dilihat di laporan keuangan bagian aset lancar itu, dan juga kewajiban lancar atau liabilitas lancar atau bahasa Inggrisnya current liabilities. Anda juga bisa lihat bahasa Inggrisnya saja karena di situ biasanya di laporan keuangan juga melihat bahasa Inggrisnya juga ada di situ. Nah, nanti Anda tahu bagaimana bahasa Indonesianya, nanti silahkan dibaca di situ. Maka rasio likuiditas yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar, current asset, dengan current liabilities. Artinya berapa kali di aset lancarnya itu dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Yang kedua adalah quick ratio atau disebut dengan acid test. Tes asid ini keasaman gitu ya. Keasaman maksudnya gimana? Gini. Untuk membayar QR adalah current asset sama dengan atas tadi, tetapi dikurangi dengan inventory persediaannya. Atau inventory ini adalah persediaan. Ya, dibagi dengan current liabilities, dibagi dengan kewajiban lancar atau utang lancarnya. Kenapa? Karena tidak semua aset lancar atau current asset itu bisa digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Contohnya persediaan itu. Karena persediaan itu kan digunakan untuk dijual gitu. Dijual itu bisa laku bisa enggak gitu. Kemudian belum tentu menghasilkan keuntungan kan. Belum tentu juga menghasilkan uang yang masuk yang digunakan untuk bayar kewajiban, karena itu dikeluarkan, ya, dikurangi current asset, dikurangi inventory. Tetapi kemudian yang lebih liquid lagi adalah cash ratio, yaitu melihatnya nanti adalah cash ratio adalah kasnya tapi ditambah dengan marketable securities. Marketable securities adalah sekuritas itu surat-surat berharga. Marketable itu yang bisa dijual di pasar secara cepat sehingga marketable securities ini dianggap aset yang mendekati cash sehingga dimasukkan menjadi cash. Maka cash plus aset setara kas, yaitu marketable securities ini ditambahkan ini dibandingkan dengan current liabilities-nya. Ini untuk membandingkan rasio kemampuan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Itu yang paling efektif adalah dengan kas. Selanjutnya kita bahas tentang rasio aktivitas atau manajemen aset, ya, bagaimana perusahaan itu aktivitasnya. Dan kalau kita bicara aktivitas perusahaan selama periode tertentu itu bisa dilihat pada laporan laba rugi, ya, kan umumnya laporan keuangan tahun 2019, maka di situ terlihat penjualannya, produksinya selama tahun 2019 pada laporan laba rugi. Nanti akan kelihatan beban
penjualan dan laba ruginya selama 1 tahun. Nah, kita fokusnya kalau aktivitas itu adalah pada pendapatannya perusahaan itu dari penjualan ataupun dari produksi. Nah, maka kalau dilihat kemudian, maka di sini banyak itu kata-kata turnover gitu ya. Turnover ini perputaran. Contohnya itu yang pertama yaitu inventory turnover atau IT, yaitu rasio perputaran persediaan. Jadi persediaannya itu muter berapa kali selama 1 tahun gitu. Kalau laporan keuangannya penjualannya pakai penjualan 1 tahun ya. Maka di situ rumusnya adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan dibagi dengan inventorinya. Harga pokok penjualan itu di laporan laba rugi, sedangkan inventory adalah laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah average collection period atau ACP, average collection periode collection pengumpulan itu rata-rata. Pengumpulan itu adalah pengumpulan piutang. Piutang itu adalah utang yang diberikan kepada pihak lain. Biasanya utang ini adalah utang penjualan di sini fokusnya, yaitu maka ACP itulah account receivable. Account receivable itu akun piutang perusahaan. Ini bisa dilihat di bagian aset lancar. Bagian aset lancar berarti posisinya di mana? Laporan posisi keuangan atau neraca. Dibagi dengan annual sales per 360. Annual sales adalah penjualan tahunan. Penjualan tahunan ini berarti bisa dilihat di laporan keuangan yang sifatnya tahunan. Pokoknya laporan keuangan tahun 2019. Ini penjualannya berapa selama setahun dibagi 360. Kenapa 360 kira-kira? Karena 1 tahun itu ada 365 atau 366 hari. Nah, biasanya dibulatkan aja biar gampang 360. Mungkin kalau nanti mengurangi faktor liburan barangkali nanti bisa dikurangkan lagi. Tapi ya anggaplah umumnya menggunakan angka 360 itu perhitungannya. Pak, bisa nggak pakainya hari efektif kerja? Ya, silahkan saja. Tapi ini untuk melihat berapa lama piutang perusahaan itu dibayar gitu ya. Jadi berapa annual sales dibagi 360 itu adalah penjualan tahunan dibagi jumlah hari, atau artinya gampangannya ini adalah penjualan harian. Maka account receivable piutang dibagi penjualan harian itu adalah menunjukkan periode pembayaran piutang rata-rata. Ini kaitannya nanti digunakan untuk berapa modal yang diperlukan. Ini tinggal dikalikan dengan ini average collection period dikalikan dengan kebutuhan modal rata-rata harian. Nanti analisa modal kerja kita akan melihat ke sana. Kemudian average payment period APP itu adalah untuk melihat rata-rata pembayaran utang gitu. Kalau ini kebalikan, kalau tadi piutang, kalau ini average payment period, ini periode pembayaran utang. Kenapa? Karena ini adalah utang perusahaan itu, umpamanya utang dari pengambilan persediaan itu bisa dibayar berapa lama. Kalau semakin lama pembayarannya ini semakin menguntungkan buat perusahaan ya. Tapi kalau tadi average collection period tadi malah kebalikannya kan, kalau semakin lama ini semakin jelek buat perusahaan karena piutang pembayarannya semakin lama. Kalau ini utangnya itu kan berarti kewajiban perusahaannya semakin panjang, maka itu buat perusahaan semakin bagus karena ya dia bisa meminimumkan kebutuhan modalnya. Average payment period adalah account payable. Account payable adalah utang yang timbul karena proses bisnis. Proses bisnis ini dalam arti bukan proses keuangan ya, yaitu maunya dia melakukan penjualan dia mengambil utang atau maunya ngambil bahan baku produksi tapi belum dibayar. Nah, ini menjadi account payable yang perlu dibayar oleh perusahaan. Dibagi dengan annual purchases dibagi 360. Annual purchases adalah pembelian bahan baku selama 1 tahun. Nanti bisa dilihat di laporan laba rugi ini. Dibagi 360 karena ini prosesnya adalah tadi mau nyari hariannya berapa. Sehingga utang pada posisi pada saat itu umumnya 31 Desember 2019 dibagi annual purchases harian gitu. Annual purchases ini penjualan tahunan dibagi 360 berarti adalah purchase atau pembelian hariannya berapa.
Kemudian fixed asset turnover, ini turnover lagi, nanti bawahnya juga turnover lagi, ini berarti perputaran. Kalau perputaran Anda perhatikan itu kalau sales pakainya ya, penjualannya fixed asset turnover, sales adalah penjualan selama setahun ini. Ya, total asset turnover juga tadi sama sales atasnya pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah untuk fixed asset turnover adalah net fixed asset. Net fixed asset adalah aset tetap tetapi sifatnya net, yaitu aset tetap net itu adalah aset tetap dikurangi dengan dikurangi dengan ini penyusutan ya, penyusutan aset tetapnya. Kemudian total asset turnover ini yang rasio aktivitas yang paling banyak digunakan, yaitu total asset turnover atau TAT, yaitu sales dibagi dengan total aset ya, penjualan dibagi dengan total aset. Penjualan bisa dilihat pada bagian awal dari laporan laba rugi, sedangkan total aset nanti bisa dilihat dari laporan posisi keuangan di bagian aset yang di bagian totalnya, di bagian agak bawah biasanya, di bagian agak bawah dari bagian paling bawah dari kolom aset. Nah, ini aktivitas ini total aset, maunya total aset turnover, ini nilainya semakin bagus, semakin tinggi itu akan semakin bagus karena dia berarti bisa aktivitasnya lebih banyak, perputaran penjualannya itu dibandingkan total asetnya akan lebih banyak. Selanjutnya kita melihat tentang rasio utang atau solvability ratio, rasio solvabilitas. Maka namanya rasio utang, rasio solvabilitas, maka fokusnya adalah pada utang. Yang pertama debt to asset ratio atau DAR gitu ya, yaitu atau DR, yaitu total liabilities, total utang. Ini di kolom laporan posisi keuangan di bagian liabilitas, total liability dibagi dengan total aset. Total aset ini nanti di bagian laporan posisi keuangan di bagian aset. Kemudian yang kedua adalah debt to equity ratio, long term debt dibagi stockholders equity. Utang jangka panjang dibagi dengan stockholders equity adalah ekuitas pemegang saham. Ini juga ada di laporan posisi keuangan atau neraca. Tapi kalau equity ratio ini dibandingkan dengan utang jangka panjangnya, karena kalau utang jangka pendek itu lebih relevan untuk modal kerja. Kemudian TIA atau times interest earn. Time interest earn ini adalah berapa kali, times itu berapa kali pendapatannya dibagi dengan interest, itu adalah bunga. Maka fokusnya di sini adalah membandingkan antara EBIT, yaitu earning before interest and tax, atau earn tadi, earning before interest and tax, EBIT, dibagi dengan interestnya atau biaya utang ya, biaya modal utangnya, yaitu bunga utangnya berapa. Ini memperlihatkan berapa kali sih pendapatan kotor perusahaan itu bisa menutup interestnya atau menutup beban keuangannya. Ya, beban keuangan di sini adalah beban keuangan yang timbul karena utang. Kemudian fixed payment coverage ratio (FPC), yaitu ini agak kompleks, tapi kalau dilihat dari bahasanya fixed payment coverage ratio, yaitu fixed payment coverage adalah coverage atau kemampuan untuk membayar pendapatan utang yang sifatnya tetap. Apa itu utang yang sifatnya tetap? Itu nanti bisa dilihat di bagian penyebutnya, yaitu interest, bunganya yang harus dibayar. Kemudian lease payment, pembayaran leasing, pembayaran sewa-sewa, mungkin sewa gedung, mungkin sewa barang-barang yang sifatnya tetap, itu yang harus dibayar. Mungkin kalau beli kendaraan itu dia harus bayar bulanannya berapa, selama tahun berapa. Ditambah lagi dengan principal payment, pembayaran yang wajib dibayar. Pembayaran lain wajib bayar, umpamanya kalau dia punya saham preference harus bayar dividen preference itu secara pasti, itu juga dimasukkan. Principal payment adalah pembayaran pokok utang, Kemudian kalau preference stock dividen adalah pembayaran dividen yang sifatnya dari saham preference, karena saham preference ini walaupun namanya saham tapi dia mempunyai kewajiban yang harus dibayar tetap. Dikali 1 dibagi 1 mente itu adalah nanti untuk memperhitungkan
insentif pembayaran karena pajaknya juga ya, insentif pajak. Nah, artinya di sini rasio utang ini fokusnya kalau Anda perhatikan adalah kemampuan untuk membayar utang dari aset yang dimiliki atau dari equity-nya, atau membayar bunga dari pendapatan-pendapatannya. Maka fokusnya di sini adalah pada fokus kemampuan membayar bunga dan kemampuan membayar utang itu sendiri. Yang rasio terakhir yang akan kita bahas pada sesi kali ini yaitu rasio profitabilitas. Rasio profit dari namanya saja adalah kemampuan dari rasio profit adalah keuntungan. Rasio keuntungan berarti ini rasio untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Maka kalau Anda perhatikan yang bagian atasnya itu biasanya berkaitan dengan labanya, ya, profitnya. Yang pertama adalah GPM, gross profit margin. Gross profit margin adalah membandingkan gross profit, laba kotor. Laba kotor adalah penjualan dikurangi beban pokok penjualan, atau labanya masih kotor belum dikurangi dengan komponen pendapatan atau penjualan yang non operasional, kemudian dibagi dengan total salesnya, total penjualannya. Kemudian operating profit margin adalah operating profit, yaitu EBIT. Ini bukan dikali ya, tapi operating profit adalah sama dengan EBIT. Nanti kalau di laporan keuangan Anda bisa lihat di laba operasional atau laba sebelum bunga dan pajak, earning before interest and tax, dibagi dengan sales. Kemudian net profit margin adalah net profit, laba bersih after tax, setelah pajak. Ini betul-betul laba bersih terakhir gitu ya. Laba bersih terakhir dibagi dengan sales atau total penjualan. Kemudian return on total asset, ROA. Ini rasio yang mungkin untuk semua perusahaan ini bisa dimasukkan, ROA, ROE itu semua perusahaan bisa dimasukkan. Tapi kalau tadi gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, nanti kadang-kadang perusahaan tertentu nggak bisa. Tapi kalau ROA, ROE semua perusahaan pakai. ROA itu adalah return on asset, yaitu net profit after tax atau laba bersih setelah pajak dikurangi dengan total aset. Sedangkan ROE, return on equity, adalah net profit after tax, laba bersih setelah pajak dibagi dengan stockholders equity, ekuitasnya. Total stockholders equity ini Anda bisa masukkan total equity-nya. Kemudian EPS adalah earning per share, ini laba bersih per lembar saham yang dibagi dengan jumlah number of shares of common stock outstanding ya. Nah, jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar ini dilihatnya di laporan equity, nanti di jumlah sahamnya berapa lembar begitu yang efektif, yang sudah beredar. Nanti kita akan bahas ini pada saham, termasuk PE ratio, price earning ratio, yaitu market price per share of common stock dibagi earning per share. Ini EPS dan PE ini nanti kita akan bahas secara khusus di saham. Demikian pemaparan pada analisa laporan keuangan, konsep analisa laporan keuangan dan rasio keuangan. Akan lebih baik kalau Anda cari laporan keuangannya, kemudian cari laporan keuangan perusahaan tertentu, dan kemudian nanti dihitung bagaimana rasio-rasionya. Bagaimana untuk sana nanti insya Allah akan saya bahas pada sesi video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like serta komentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.